Gojek. Gojek alias Grab. Let's go. Wah. Pagi ini aku berangkat dengan hati yang belum sepenuhnya rapi. Di perjalanan kali ini, aku nggak bakal sendiri. Kali ini aku ditemenin sama temen namanya Ijong. Tapi maaf guys, aku kalau motoran suka agak petakilan dikit. Kami benar-benar nggak ada rencana nih. Cuma 2 motor, 2 kepala, 1 tujuan. Intinya jalan dulu deh. Mikir belakangan bro. Setelah nunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya kita masuk nih di kapal feri penyeberangan Kayangan ke Pototano. Tepat pukul 11.16 kapal kita jalan nih, akhirnya seneng banget. Dan di tengah laut anginnya cukup kenceng nih, bikin badan goyah. Dan itu buatku berpikir bahwa hidup itu emang gak selalu bisa tenang. Kadang kita emang harus nerima angin kencang lagi buat nyebrang ke versi diri kita yang baru. Dan akhirnya kita sampai ke daratan Sumbawa nih. Motor kami pun kembali menyentuh aspal. Suara mesin, panas siang, dan jalanan baru kayak bilang, lanjut, kamu udah sejauh ini nih. Fun fact dikit ya, kalau di Sumbawa itu binatang-binatang itu tuh dilepas kayak sapi, kambing, kuda. Tapi nggak usah khawatir kok, aman, nggak ada yang nyuri. BTW siang yang udah mulai panas nih, kita udah mulai lapar guys. Maka dari itu let's go, kita mau nyari makan dulu sebelum lanjut. Makan bro. Ini rokok kena beli nih. Dua seperti ini ya. Rokok Bali. Oh, rokok apa nih? Kita pas perut udah terisi dan jalan beberapa kilometer, udah nemu pantai keren aja nih. Dan belum seberapa jauh dari lokasi pantai tadi, kita nemu bandara baru nih. Pas aku googling, nama bandaranya tuh Aman Mineral guys. Dan katanya nih, bandara itu tuh buat karyawan yang kerja di PT Aman Mineral itu tuh. Wah gila, istimewa banget. Info loker dong, haha. Dan Sumbawa Barat tuh kayak nggak berhenti cuy, buat manjain mata kita dengan hidden gamenya. Asik, gila tuh lihat tuh. Berantah banget sumpah. Ngelihat pantai-pantai di sini tuh kayak milik sendiri gitu cuy. Lihat, nggak ada tukang parkir, nggak ada tiket masuk. Pokoknya nikmatin aja sepuas kalian. Dan nextnya, setelah kita cari-cari di Gmap, kita nemu hidden game yang gak kalah gokil juga nih guys. Namanya tuh Bukit Tuananga atau nggak salah Pantai Tuananga gitu. Dan lihat perjalanan ke sana tuh kayak sahdu banget gitu, gila. And ya, finally kita udah sampai di lokasi nih. Wah, bukan pantai ramai, gak ada teriakan, gak ada hiruk pikuk, cuma laut, angin, dan kami berdua. Pantai Tuananga bukan sekedar hidden game, tapi tempat di mana aku pelan-pelan menerima
bahwa nggak semua yang pergi harus diganti hari ini. BTW kita nemu tulang nih, entah tulang sapi atau tulang orang atau apa gitu. Aneh banget, gila tuh besar banget. Ih, ngeri. Dari Pantai Tuananga kami pikir perjalanan udah cukup, tapi kami nemuin pantai yang nggak kalah gokil nih. Kayak kata anak Gen Z zaman sekarang tuh, Sumbawa esnya apa? Surga bro, gila, lihat tuh. Pasir, karang, dan suara ombak yang terus menghantam ngebuat suasana terasa lebih liar, tapi jujur. Saat kami lagi asik main di pantai, tiba-tiba semuanya berubah. Angin tiba-tiba bergerak kencang, ombak jadi lebih keras. Langit yang tadinya biru berubah jadi gelap. Awan tebal menutup matahari, seolah laut dan langit lagi sepakat untuk menguji. Aku sesekali melihat ke samping dan aku lihat temanku Ijong sampai berpegangan di batang pohon. Bukan karena takut, tapi angin ini benar-benar ingin menjatuhkan. Batang pohon itu bergoyang, daunnya berisik diterpa angin. Kami berdiri melawan angin, tubuh condong, napas berat, dan mata menyipit. Gak lama kemudian, hujan datang. Bukan lurus jatuh ke tanah, tapi terbawa arus angin, menyamping dan cepat. Kami beruntung ada sebuah pohon, dan kami pun berlindung di sana menunggu angin lewat. Dan yes, akhirnya. Jadi pohon ini nih yang ngelindungin kita tadi pas angin tuh. Thanks ya. Katanya masa muda adalah masa yang paling indah. Tapi tidak semua anak muda merasakannya. Di usia yang seharusnya penuh mimpi, kami justru sibuk memikirkan cara untuk bertahan hidup. Kami terlihat santai di luar, tapi di dalam kepala ada banyak hal yang kami sembunyikan. Tentang masa depan yang belum jelas, tentang harapan orang tua yang terasa begitu berat. Tapi aku yakin dan berharap kok, semua perjuangan ini gak bakal ada yang namanya kata sia-sia. So stay strong, pemuda pencari jati diri. Sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat dilanda banjir dan angin kencang akibat cuaca ekstrim sejak Selasa 20 Januari 2026 hingga Kamis dini hari 23 Januari. Sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat dilanda banjir dan Setelah drama cuaca buruk disertai hujan angin dan sempat singgah di salah satu masjid sambil ngecas HP, kita nemu Alfamart nih. Jadi kita beli persediaan dulu. Selanjutnya kita makan dulu dan mutusin buat singgah di salah satu masjid di area sekitar Desa Mantar. Oke, kita mau makan dulu guys. Udara masih dingin dengan hujan yang masih belum reda. Suasana masih sangat sunyi. Kami baru saja menunaikan sholat subuh dan duduk sejenak dalam diam. Setelah itu kami bersiap dan lanjutkan perjalanan ke Bukit Mantar.